welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal sendiri itu banyak banget ya soal yang keluar untuk tes CPNS ataupun tes kedinasan lainnya. Oke, langsung saja kita akan membahas pola-pola atau contoh-contoh bagian-bagian soal-soal yang keluar atau yang sering keluar tentang kemampuan verbal. Biasanya pola-pola soal dari kemampuan verbal itu terdiri dari pengelompokan atau asosiasi. Contohnya, bebek itu adalah unggas dan rusa itu adalah mamalia. Ini berlaku juga ya untuk hewan-hewan lainnya. Kemudian yang kedua adalah tingkatan. Contohnya yaitu pertama kita marah karena udah marah banget nih kita jadi murka. Itu sama dengan kita pertamanya sedih, lalu ujungnya jadi menangis. Gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada sebab akibat. Jika kita makan, maka kita akan kenyang. Lalu itu halnya sama dengan jika kita minum, maka perut kita akan terasa kembung. Kemudian yang keempat adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya ya, mobil itu adalah kendaraan dan jus itu adalah minuman. Lalu yang kelima adalah unsur pembentuk. Contohnya yaitu semen jika diaduk atau kita dapat membuatnya menjadi beton. Itu sama dengan halnya tepung, kita dapat membuat jadi donat atau jadi aneka kue lainnya. Kemudian yang keenam adalah sinonim atau persamaan kata. Haus itu sama dengan dahaga. Sedangkan pelit itu sama dengan kikir. Yang ketujuh ada antonim. Antonim adalah lawan kata. Lawan dan sinonim. Lawan kata dari kaya yaitu apa? Miskin. Benar, teman. Kemudian lawan dari kata sedih yaitu bahagia. Lawan dari tinggi, pendek. Ya, dan juga kata-kata lainnya, teman-teman. Yang kedelapan adalah tempat atau lokasi. Contohnya, pasar itu tempat dilakukannya atau terjadinya jual beli. Kemudian bioskop itu tempat untuk menonton. Yang kesembilan adalah fungsi atau manfaat. Contohnya gunting digunakan untuk memotong dan palu digunakan untuk memukul. 10. Hasil. Contohnya lebah itu menghasilkan madu. Kemudian sapi menghasilkan susu. 11. Sifat. Siput itu mempunyai sifat jalannya lambat. Dan jerapah itu mempunyai sifat tinggi karena lehernya panjang banget nih teman-teman. Oke? Untuk lebih memahami lagi pola-pola soal, aku udah nyiapin 10 soal nih buat kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas. Contoh soal yang pertama yaitu ibu, anak, sama dengan suami. Jawaban A yaitu istri, B anak, C ayah, D kakek, E adik. Nah, di sini kita dapat memilih ya hubungannya terlebih dahulu. Ibu dan anak adalah memiliki hubungan keseluruhan. Kemudian, istri dan suami adalah memiliki hubungan keseluruhan. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian, bola titik ruang sama dengan layang-layang titik-titik. Bola itu memiliki ruang di dalamnya dan layang-layang itu apa? Nah, layang-layang itu kertas, B permainan, C datar, D lengkung, E lurus. Jika dari soal ini mereka mencari persamaan mengenai bangunan ruang atau bangunan. Nah, di sini bola adalah ruang dan layang-layang adalah datar. Kemudian sepeda itu rodanya 2 sama dengan becak titik-titik. Di sini kita mengetahui hubungannya adalah sepeda roda 2 dan becak itu roda berapa? Jawabannya adalah 3. Kemudian pialang. Nah, jangan lupa kita harus mengetahui dulu kita harus banyak mempunyai kosakata karena ini sama dengan dan ada cuma satu kata otomatis ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah sinonim. Maka kita harus mencari persamaan katanya.
Persamaan kata pialang ini apa? Nah, kita baca pelopok, makelar, juara, pengembara, ahli. Nah, jawabannya adalah makelar. Ya, teman-teman B. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pintar, berhubungan dengan maju, kemudian bodoh, titik. Jadi, kalau orang pintar, itu bisa maju. Dan kalau orang bodoh itu bisa jadi orang apa? Malas, terbelakang, pandir, culas, kikir. Pintar itu bisa maju dan bodoh itu bisa, ini hubungannya posisi teman-teman. Jadi maju, mundur. Oke, kalau mundur artinya sama dengan terbelakang. Berarti jawabannya B. Kemudian nomor 7, mata dapat melihat dan sama dengan titik. A. Kulit raba kulit. B. Bau hidung. C. Sedap lidah. D. Tangan pukul. E. Telinga dengar. Oke, di sini mata adalah panca indera dan lihat itu adalah fungsi dari panca indera tersebut. Jadi kita cari dulu di bagian sebelah sini itu harus panca indera dan di sini ada fungsi dari panca indera. Raba kulit. Ini kebalik ya teman-teman. Ini harusnya kulit dulu di sebelah sini. Kemudian bau hidung sama juga kebalik. Sedap lidah ini juga kebalik. Ini malah fungsinya duluan bukan dari jenis panca inderanya. Ini tangan pukul. Fungsi tangan itu enggak cuma memukul ya teman-teman. Jadi ini salah. Dan ini telinga itu mendengar. Nah, jawabannya pasti E. Nomor 8 yaitu bioskop, tempat untuk menonton film sama dengan titik-titik, tempat untuk titik-titik. Oke, ini yang pertama adalah kelas, tempat untuk belajar, tari, tempat untuk sanggar, yang ketiga belanja, tempat untuk pasar, drama, tempat untuk teater, dan lari, tempat untuk lapangan. Di sini memiliki hubungan yaitu nama tempat atau nama suatu tempat, kemudian dia fungsinya untuk apa. Jadi, sini kita cari dulu fungsinya. Oke, kita cari kelas untuk belajar. Bisa. Kemudian tari, tempatnya untuk sanggar. Salah, karena ini kebalik ya teman. Harusnya sanggar untuk menari. Bu. Kemudian ini yang C juga belanja untuk pasar, kebalik. Drama untuk teater, kebalik juga. Lari untuk lapangan, kebalik juga teman-teman. Otomatis jawabannya adalah A, kelas untuk belajar. Oke, yang ke-9, ember untuk menampung air sama dengan titik-titik untuk titik-titik. Jadi, lemari untuk meletakkan pakaian, oke bisa jadi. Sup untuk meletakkan mangkok, kebalik ya teman-teman. Payung untuk hujan, bisa jadi. Kemudian rokok untuk asbak, kebalik teman-teman. Nasi untuk piring, kebalik juga. Tapi antara lemari untuk pakaian dan payung untuk hujan itu lebih tepatannya itu lemari untuk menyimpan pakaian teman-teman. Tempat untuk menyimpan karena yang payung untuk hujan ini cuman untuk sementara teman-teman, bukan untuk menyimpan sih, lebihnya untuk melindungi kita dari hujan. Jadi jawabannya adalah lemari pakaian. Nomor 10 yaitu wajan digunakan untuk masak sama dengan titik-titik untuk titik-titik. Nah, yang A adalah kertas untuk tinta, B. Jalan untuk macet, C. Pena untuk tulis, D. Lemari untuk es, E. Cat untuk kuas. Di sini adalah hubungan alat dan fungsinya. Otomatis kalau yang A ini bukan alat terlebih dahulu ya teman-teman, ini malah fungsi, ini nggak ada hubungannya teman-teman. Jalan untuk macet juga enggak. Pena untuk nulis, pena fungsinya menulis. Oh bisa jadi. Lemari untuk es, enggak ya teman-teman. Lemari tadi untuk pakaian. Kemudian cat untuk kuas. Ini kebalik juga, harusnya kuas untuk cat. Berarti jawabannya adalah C, pena untuk tulis. Hahaha, kita udah selesai nih membahas 10 soal yang rata-rata hampir sama, hampir mirip dengan soal-soal CPNS sebelumnya. Oke, stay tune terus ya di channel aku dan jangan lupa tonton short video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.